Nggak KRS-nya tuh? Tadi sih update-annya tadi ya jam mungkin sore ya. Tadi lagi mungkin kontraksi ya, jadi lagi di rumah sakit gitu. Terus ini katanya udah lahiran. Ya bersyukur ya, artinya lahir bayinya alhamdulillah sehat, laki-laki. Namanya kalian bisa, tadi aku lupa namanya. Ini namanya di update mami tadi. Namanya Perfectio Mutma. Tadi sih update-annya tadi ya jam mungkin sore ya. Tadi lagi mungkin kontraksi ya, jadi lagi di rumah sakit gitu. Terus ini katanya udah lahiran. Ya bersyukur ya, artinya lahir bayinya alhamdulillah sehat, laki-laki. Namanya kalian bisa, tadi aku lupa namanya. Ini namanya di update mami tadi. Namanya Perfectio Mutmain. Mutmain Virgon. Nah, seperti apa sih Kak mungkin artinya? Ya, perfeksio mungkin itu perfect kan diambil dari sempurna, mungkin itu doa ya. Yaitu itu kesepakatan antara Virgo dan Lindi ya. Mungkin itu ada arti-arti tertentu dan mereka sepakat kasih nama itu ya. Mudah-mudahan anaknya bisa bisa sesuai yang diharapkan, doa-doa dari arti nama itu. Kalau untuk artinya sendiri aku nggak ngerti ya, cuma kalau dari perfect kan artinya sempurna. Bagus. Nah, kapan rencananya lu mau menengok bayinya Kak? Kalau itu mungkin ada mami ya yang di sana yang menjaga gitu. Jadi kalau Feby kan lagi ada kegiatan pribadi juga, jadi belum bisa langsung hari ini. Mungkin nanti menyusul, yang penting kan maminya ada dulu ya, orang tua ini juga ada standby gitu. Yang penting intinya aku ikut senang bayinya udah lahir, laki-laki dengan nama yang tadi mereka kasih, dan bayinya juga sehat deh, dari secara secara fisik gitu ya, nggak kurus juga nggak, normal layaknya bayi. Besar ukurannya. Berarti lahirannya normal Kak tadi? Sesar. Oh sesar, oke. Kak, kenapa sih memilih sesar, apa memang memikirkan dari? Tadi sih sempat mungkin nunggu dokternya ya, jadi mungkin pada saat kontraksi kalau dokternya lama ya, kalau misalnya memang proses itu alami ya mungkin normal, tapi memang mereka udah merencanakan untuk dari jauh hari. Nah, lu kan sebelumnya lu nebak juga ya kalau gender memang laki-laki ini. Kan udah hasil USG ada, cuman kan balik lagi itu kan semua kuasa Tuhan ya. Kadang-kadang USG kan nggak bisa 100% akurat banget, tiba-tiba Tuhan kasihnya perempuannya kan nggak apa-apa juga gitu. Artinya kan laki-laki juga udah ada dari Nara kan, jadi ya mau itu laki-laki yang lahir atau perempuan nggak masalah sih, yang penting bayinya sehat gitu. Nah Kak, balik lagi ke kasus tadi, meski Virgon nggak mau ikut campur nih permasalahan Inara dan Insan. Nah, tapi kalau misal dia dipanggil lagi ke Mabes Polri, mau hadir juga atau gimana? Ya, itu kalau terkait memang ada pemanggilan lagi dan memang harus dilaluin proses itu ya, itu kan bagian dari pemanggilan. Ya artinya ya harus datang lah kalau memang diperlukan gitu. Berarti sekarang fokus untuk istri ini kayak? Ya, fokus untuk istri. Kalau nanti memang ada pemanggilan, kita lihat kan nanti seberapa jauh itu titik terang masalah Inara. Gitu. Nah, menurut lu gimana nih? Ini menunjukkan sisi humanis Virgon atau seperti apa sih? Karena kan dia lebih fokus ke keluarganya atau seperti apa menurut lu? Bagaimana? Kan kasus juga ada berjalan, tapi dia juga fokus ke keluarganya. Nah, ini nunjukin sisi humanisnya atau seperti apa menurut lo? Ya kalau kasus itu kan karena dampak ya, artinya bukan Virgon yang punya kasus dan bukan Virgon langsung gitu loh yang memang bermasalah gitu. Artinya terkait mantan istri ya udah pasti, karena itu juga rumah dari adikku dan anak-anak di situ ya udah pastilah ya terseret-seret kayak gitu. Kalau masalah pribadinya dia lebih jelas fokus saat ini
ke keluarga yang barunya dong gitu. Karena kan masing-masing sudah punya pasangan masing-masing ya kan. Jadi ya paling bentuk supportnya Virgon mungkin ya nggak pengen juga gitu masalah ini berkepanjangan. Kalau gimana kan nggak ada untung dan ruginya juga, maksudnya nggak ada untung dari sisi adik aku juga, karena kalau ada apa-apa terhadap ibunya anak-anak pasti kan Virgon juga ikut repot ya dalam hal ini. Jadi gimana dia berusaha untuk supaya nggak terlalu jauh lah, nggak terlalu berat masalah ini gitu, karena kan dampaknya kan ke anak-anaknya gitu. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, artinya korbannya kan anak-anak juga, dan itu kan pastinya dampaknya ke dia juga. Kak, mau sebutkan yang ini agak balik ke kasus yang bisa dibilang bahwa kemarin itu kan Kak Virgo sempat dipanggil juga oleh Mabes Polri ya Kak. Terus habis itu perihal Kak Inara sendiri juga tidak mau cabut laporan illegal akses yang ada di Mabes Polri, ini gimana nih Kak? Ya mungkin gini kali, antara Mawar dan Inara itu kita nggak tahu ya updatean yang terbaru, apakah mereka sudah dimediasi untuk menemukan jalan titik tengah gitu. Tapi ternyata mungkin ada hal-hal yang mungkin berat sebelah, atau ada hal-hal yang di satu sisi tidak menguntungkan untuk satu pihak yang lainnya gitu kan. Jadi ada banyak hal mungkin yang mereka sendiri gitu yang persis tahu gitu. Kalau memang itu memang itu merasa dirugikan, ya ditempuh aja gitu kan, lanjut aja gitu kan. Tapi bila mana dia saat ini nggak mau mencabut laporan itu mengenai CCTV atau undang-undang apa sih ITE itu, atau hal-hal yang itu, ya mungkin dia punya pertimbangan sendiri gitu dari sudut pandangnya dia. Mungkin itu nggak bisa mencapai yang dia inginkan. Oke, ditambah lagi nih Kak, selain ada sisi dari kasus pula gitu kan. Nah, Inara juga sempat ada bisa dibilang komentarin Inara tuh perihal tentang gembar-gembar ingin mau jadi penyanyi gitu, dan infonya dia juga udah buat lagu. Kayaknya mau menyusul Kak Virgon juga nih Kak. Mau jadi penyanyi. Gini loh, kalau penyanyi kan orang juga tahu ya, artinya Inara bukan penyanyi ya, dan kapasitasnya juga bukan seorang penyanyi. Tapi dulu pernah ada girl band gitu. Ya kalau buat seru-seruan kayak aku kan juga mencoba keberuntungan di nyanyi. Tapi kan kualitas aku bukan kualitas seorang penyanyi yang bener-bener untuk apa yang serius gitu. Palingnya jatuh-jatuhnya penyanyi penghibur, sekadar bisa dan punya single gitu. Ya nggak apa-apa juga kan selama itu berkarya dan tidak merugikan orang lain. Ya mungkin dari nyanyi itu bisa mendapatkan pengalaman baru atau hal-hal baru, dan selama itu bisa mendatangkan rezeki atau cuan, ya nggak masalah. Nah, tim Inara sama Insanul kemarin mempertanyakan nih Kak, kepastian hukum kapan sih tersangkanya. Nah, kalau misal Virgon juga terseret-seret di sini gimana Kak? Gini, setiap orang itu harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, kan gitu ya. Jadi terlepas dari Virgon adik aku, kalau memang dia misalkan ya, ini berandai-andai, ya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Tapi sejauh ini komunikasi aku sama dia bahwa memang di sini dia tidak terlibat secara langsung, artinya kena dampak gitu. Jadi yang berperan itu yang berperan utama itu adalah di luar adik aku. Mungkin orang-orang di rumah pekerja atau orang-orang terdekatnya Inara. Tapi orang banyak yang mengira bahwa dari segi pekerja, lalu mungkin mantan asisten Inara, mantan manajer Inara, itu semua katanya mohon maaf, ini ya mungkin dari nyanyi itu bisa mendapatkan pengalaman baru atau hal-hal baru, dan selama itu bisa mendatangkan rezeki atau cuan, ya nggak masalah. Nah, tim Inara sama Insanul kemarin mempertanyakan nih Kak, kepastian hukum kapan sih tersangkanya. Nah, kalau misal Virgon juga terseret-seret di sini gimana Kak? Gini, setiap orang itu harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, kan gitu ya. Jadi terlepas dari Virgon adik aku, kalau memang dia misalkan ya, ini berandai-andai, ya dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Tapi sejauh ini komunikasi aku sama dia bahwa memang di sini dia tidak terlibat secara langsung.
artinya kena dampak gitu. Jadi yang berperan itu yang berperan utama itu adalah di luar adik aku. Mungkin orang-orang di rumah pekerja atau orang-orang terdekatnya Inara. Nah, tapi orang banyak yang mengira bahwa dari segi pekerja, lalu mungkin mantan asisten Inara, mohon maaf, mantan manajer Inara, itu semua katanya, mohon maaf, ini sudah ada settingan dari Virgon sendiri, info. Itu kan dugaan itu kan bisa-bisa aja ya, orang kan punya pemikiran, oh jangan-jangan, tapi jangan-jangan itu kan silakan dibuktikan kebenarannya gitu loh. Karena buat apa adik aku melakukan hal itu? Karena dampak dari semua itu akan mempermalukan dan bikin masalah baru, dan itu bakalan rame. Dan untungnya apa, di sini ada anak yang harus dijaga, ada jejak rekam digital. Nah jadi nggak mungkin, karena adik aku dari awal hebohnya kasus Inara juga kan adik aku diam, tidak banyak bicara dan menghindari media. Di sini dia nggak ada punya niatan seperti itu gitu. Jadi jauh banget gitu loh, bukannya aku ngebela ya, tapi memang aku tahu persis gitu, dan itu di luar adik aku. Nah sekarang fokus utama Virgon berarti menjauhkan anak-anak dari dampak negatif atau seperti apa? Menjauhkan dampak negatif yaitu bentuk awal-awal waktu dia menyelamatkan anaknya itu kan mungkin karena kaget dengan kasus awal-awal yang Inara naik dengan kasus CCTV itu. Jadi itu bentuk dia mengamankan anak. Akhirnya kan ada pelaporan masalah anak kan kemarin kan rame. Jadi ya akhirnya memang karena hak asuh anak jatuh ke tangan Inara, dan memang harus ditempuh ditempuh kalaupun nanti gitu anak-anak dipermasalahkan antara mereka berdua misalkan ya itu kan harus duduk bareng secara baik-baik dulu. Kalau memang secara baik-baik tidak bisa, mungkin baru pakai lawyer kayak gitu. Jadi sejauh ini sih udah lumayan bagus ya komunikasinya gitu, dan Virgon juga akhirnya kan kasih anak-anak lagi kan ke Inara, udah sama Inara lagi gitu. Mungkin ada hal-hal kesepakatan apa gitu ya. Berarti untuk dari segi komunikasi dan sudah membaik gitu. Sudah lebih baik lah dari sebelumnya gitu. Mungkin dengan alasan-alasan apa, dan adik aku juga punya toleransi gitu kan, ada deal-dealan dan perjanjian apa yang aku nggak tahu, ya akhirnya diperbolehkan untuk ambil anak-anaknya demi kebaikan loh, demi anak-anak. Oke, Kak, kan berarti untuk saat ini adalah fokus dari Kak Virgon sendiri adalah untuk anak ya, maksudnya sekarang lagi baru lahir juga. Betul. Ada bayi juga ya. Mungkin sekarang apa Kak Virgon sendiri akan mengurangi aktivitas dulu Kak, karena kan istri juga baru lahir. Kalau ngurangin aktivitas mungkin iya, karena berhubungan dengan tindakan tenggorokan yang kemarin itu ya. Jadi kan sebenarnya kan harus dioperasi, tapi kan sekarang teknologi udah canggih, jadi dia mengambil tindakan laser gitu. Kenapa dia mengambil tindakan laser? Karena kan dia sebagai seorang penyanyi dan cari makannya di nyanyi gitu, dan berhubungan dengan tenggorokan itu kan nanti kedepannya kan berdampak ya. Jadi mungkin dia lihat ada waktu-waktu yang bisa dikondisikan gitu, tidak terlalu atau mungkin bisa di reschedule yang job udah masuk gitu kan. Nah itu kan dia udah perkirakan gitu loh, jarak dia recovery penyembuhannya itu berapa lama, dan dia bisa mulai nyanyi kembali aktif lagi itu kapan, itu dia yang tahu gitu. Tapi sejauh ini berarti kan kalau kemarin ada tindakan artinya bisa dikondisikan gitu loh, waktunya dia bisa diatur gitu. Kak, kalau untuk kan tadi kakak menyebutkan perihal tentang recovery atau mungkin laser ya untuk tenggorokan. Kalau boleh tahu penyebabnya apa sih Kak? Sampai harus harus ada tindakan operasi gitu. Nggak ngerti sebabnya apa, dari awal juga nggak tahu kenapa tiba-tiba di umur segini itu mungkin kayak, kalau nggak salah tuh mungkin ada kayak lemak atau apa gitu mengganggu di tenggorokan ya. Terus sehingga ada ke pernapasan juga, jadi harus ada yang sedikit ada pengikisan apa, aku nggak ngerti, karena itu mengganggu sistem pernapasan gitu. Jadi ada sedikit tindakan, yaitu laser yang tadi aku bilang. Berarti memang bisa dikatakan kondisinya itu cukup serius Kak, akhirnya bisa
untuk disarankan untuk adanya tindakan gitu ya Kak ya? Iya, karena itu dampaknya berpengaruh gitu dengan apa ya, nyanyi satu nggak maksimal, kedua juga mungkin ada yang nggak nyaman gitu loh di badan gitu, mengganggu lah, karena kan sedikit-sedikit nyanyi, jadi itu kalau suaranya nggak maksimal kan juga secara kualitas juga jadi buruk, artinya ya harus tindakan itu harus dilakukan gitu. Oke. Lalu Kak, untuk kakak nih sebagai tante, udah jenguk belum sih? Mungkin nyusul ya. Yang penting ke mami ada orang tua ada dulu ya. Orang tua dari pihak Lindi, dari mami juga ada, terus adik aku kan juga ada ya. Jadi ya aku di sini mantau dan doanya aja dulu ya, karena aku belum bisa masih padat lah aktivitas di sini gitu. Terinfo lahir kapan sih? Kamusnya jam berapa dari keluarga mungkin? Kayak baru-baru ini ya, baru-baru mungkin 2 jam. 2 jam yang lalu berarti. Ya, mungkin. Kak, ini kan tiba-tiba saja memang Bang Virgon sendiri update di Instagram bahwa baby coming soon. Apa memang sebenarnya sudah direncanakan akan lahir? Misalnya kalau sesar itu kan bisa ditentuin ya kapan-kapannya. Atau memang udah waktunya ya lahiran ya udah selayaknya sesar biasa atau gimana sih Kak? Iya, awalnya sudah direncanakan jelas ya mengenai kapannya gitu ya, tapi pastinya atas anjuran dokter juga ya. Ya intinya mereka udah merencanakan itulah pasti. Mungkin kebahagiaan apa sih Kak yang mereka mungkin mempersiapkan adanya bayi gitu mungkin? Ya nambah anggota keluarga lagi, udah pasti ada senengnya, ada puyengnya, campur-campur kan gitu. Ya mungkin ini hal yang sesuatu yang Lindi kan baru ya, artinya anak pertama gitu ya, belum punya anak sebelumnya. Jadi pasti dia yang bergejolak gitu. Kalau adik aku kan ya dia udah terbiasa dengan lahiran, udah nggak kaget gitu loh, udah nggak kaget. Jadi kalau ada anggota keluarga baru terus meriah terus heboh, ya dia udah nggak kaget karena anak ini jadi yang keempat. Mungkin Lindi yang agak panik. Oke. Kalau untuk dari Starla dan adik-adiknya ini kan bisa bilang dapat adik keempat, adik bontot ini gimana rasanya? Ya kalau yang kecil itu belum terlalu Udah perizinannya belum kayak gini? Tadi jenis itu doang saya nggak tahu. Gimana? Tadi di situ Dari ke pengelola udah? belum. Saya nggak ngerti. Mohon maaf Bapak, Ibu. Ya. Nggak bisa.